Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang, selamat datang di channel MathNote. Berjumpa lagi dengan saya Jordan Fitriansa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi Olimpiade Matematika dari teori bilangan, yaitu mencari EPB menggunakan algoritma pembagian atau algoritma Euclidean. Langsung saja, siapkan buku dan alat tulis, waktunya belajar. Oke, mengenal FPB. Nama lain dari FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah PBB atau pembagi bersama terbesar. Di sekolah dasar kita sudah belajar bagaimana cara mencari FPB, yaitu dengan cara mencari pembagi atau faktor bersama terbesar dari bilangan tersebut. Contoh, carilah FPB dari 45 dan 36. Kita jawab. Untuk menjawab soal ini kita cari ya faktor pembagi dari 45 dan 36. Yang pertama 45, faktor pembaginya adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45 itu sendiri. Kenapa angka-angka ini disebut faktor pembagi dari 45? Karena mereka bisa dibagi dengan 45. 45 bisa dibagi 1, 45 bisa dibagi 3, 45 bisa dibagi 5, dan seterusnya. Kenapa tidak ada angka 2 di sini? Karena 45 tidak bisa dibagi 2. Ketika dibagi, dia akan menghasilkan bilangan berkoma. Seperti itu ya. Lalu faktor pembagi dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36 itu sendiri. Langkah selanjutnya, kita cari faktor yang sama dari 45 dan 36. Oke, yang sama ini saya lingkari. Ada 1, lalu 3, dan terakhir 9. Ya, 1, 3, 9. FPB dari 45 dan 36 itu didapat dengan mencari faktor terbesar dari 1, 3, dan 9. Yaitu 9. Jadi FPB dari 45 dan 36 adalah 9. Jika angka soal FPB kecil masih mudah dicari menggunakan cara ini ya, dengan cara mendaftarkan anggotanya. Tapi bagaimana jika angka pada soal FPB ratusan atau ribuan? Tentu sangat tidak efektif menggunakan cara ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, ya, seorang matematikawan Yunani bernama Euclides menemukan metode ajaib untuk menghitung soal FPB yang angkanya ratusan atau ribuan. Metode tersebut bernama algoritma pembagian. Ada juga orang yang menyebutnya dengan algoritma Euclidean. Tuh. Jadi algoritma sendiri itu adalah urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara sistematis. Berarti nanti di sini ada langkah-langkah yang tersusun secara sistematis. Artinya dia tersusun secara runtut dan beraturan. Seperti itu. Bentuk umum dari algoritma pembagian adalah A sama dengan B dikali Q ditambah S. Dengan keterangan B adalah pembagi, Q adalah hasil bagi, dan S adalah sisa bagi. Untuk memahami apa itu pembagi, hasil bagi, dan sisa bagi, perhatikan contoh berikut ini. Saya punya 3 dibagi 2. Jawabannya 1,5. Nah, 3 ini itu dinamakan pembagi. 1 di sini itu namanya hasil bagi. Dan si koma 5 ya, koma 5 itu sisa bagi. Oke, bunyi algoritma pembagian. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dengan A lebih besar dari B. Maka FPB dari A, B bisa dicari dengan mengulang algoritma pembagian. Nilai FPB didapatkan apabila si S-nya ini atau sisanya itu sama dengan 0. Jika nilai S tidak sama dengan 0, maka perhitungan masih berlanjut ke langkah berikutnya. Perhitungan dihentikan apabila nilai S sudah sama dengan 0.
teman-teman perhatikan di sini terdapat syarat bahwasannya A harus lebih besar dari B. Syarat ini menjadi syarat penting yang menjadi pengecekan utama tuh ya, untuk menentukan mana nilai A dan mana nilai B. Jadi algoritma pembagian untuk mendapatkan nilai EPB adalah sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan dulu ya bentuk umum dari algoritma pembagian, yaitu A sama dengan B dikali Q tambah S. Q1 dan S1. Ketika nilai S1-nya ini tidak sama dengan 0, maka perhitungan masih tetap dilanjutkan. Sekarang yang bertindak sebagai A adalah B. Oke, sama dengan. Dan yang bertindak sebagai B adalah S1. Oke, dikali. Untuk mendapatkan nilai Q, caranya dengan membagi B dengan S1. Akan dapat kita Q2 tambah. Sedangkan S-nya sendiri didapat dari sisa pembagian antara B dan S1. Kita dapat sini S2. Ketika S2-nya belum 0 juga, maka perhitungan masih dilanjutkan. Sekarang yang bertindak sebagai A adalah S1 dan yang B adalah S2. Nilai Q di sini didapatkan dari hasil pembagian antara S1 dan S2. Kita dapat di sini Q3. Oke, ditambah. Sedangkan untuk nilai S-nya didapatkan dari sisa pembagian antara S1 dan S2. Kita dapatlah di sini S3. Perhitungan ini dilanjutkan sampai Sn kurang 1 sama dengan Sn dikali Qn tambah 1 ditambah 0. Ketika S-nya sudah sama dengan 0, maka perhitungan dihentikan. Dan didapatlah nilai EPB-nya itu adalah si Sn-nya ini. Maka EPB dari A, B adalah si Sn. Seperti itu. Supaya lebih paham, mari kita lihat beberapa contoh soal berikut ini. Oke, contoh soal nomor 1. Carilah EPB dari 80 dan 12. Jawab. Oke, soal ini bisa kita tulis ulang menjadi EPB dari 80,12. Tadi sudah kita ketahui bersama-sama bahwasannya salah satu syarat dari algoritma pembagian itu adalah A harus lebih besar dari B. Berarti nilai yang terbesar itu adalah A dan yang terkecil adalah B. Dari soal diketahui A sama dengan 80 dan B sama dengan 12. Oke, langsung saja kita masuk ke algoritma pembagiannya. Pertama, kita tulis dulu bentuk umum dari algoritma pembagian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita mengerjakan soal ini. A sama dengan B dikali Q tambah S. Oke, berarti A-nya adalah 80 sama dengan B-nya 12. Oke, dikali nilai Q di sini didapat dari pembagian antara 80 dan 12. Nilainya 6,66 sekian. Oke, nilai Q yang kita ambil adalah si 6 ini aja. 6 ditambah. Untuk mencari S pertama kita kalikan dulu. 12 dikali 6. 12 dikali 6 72. 72 untuk sampai ke 80 sisanya berapa atau kurangnya berapa? Ya, kurangnya adalah 8. Ketika kita jumlahkan ini semua nilainya 80. Seperti itu. Ternyata S-nya ini belum 0. Maka perhitungan masih dilanjutkan. Sekarang yang bertindak sebagai A adalah 12 sama dengan, dan yang bertindak sebagai B sekarang adalah si 8. Oke. Untuk mendapatkan nilai Q, bagikan 12 dengan 8. Hasilnya 1,5. Nilai Q yang kita ambil satunya saja ya. 1 tambah. Untuk mendapatkan nilai S, pertama kita kalikan dulu. 8 dikali 1, 8. 8 kurangnya untuk sampai ke 12 itu berapa? 4. Karena 8 kali 1, 8 tambah 4, 12. Seperti itu. Ternyata S-nya belum 0 juga. Maka perhitungan masih dilanjutkan. Sekarang yang bertindak sebagai
A adalah 8 sama dengan, dan yang bertindak sebagai B adalah 4. Oke, dikali. Untuk mendapatkan nilai Q, maka bagi 8 dan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2, berarti 2. Tambah, untuk mendapatkan nilai S seperti biasa, kita kalikan terlebih dahulu 4 kali 2. 4 kali 2 8, sehingga sudah tidak ada sisanya, ya, berarti sini 0. Karena S-nya sudah sama dengan 0, maka perhitungan dihentikan. Dan didapatlah nilai EPB-nya yaitu 4. Oke ya. Jadi, EPB dari 80 dan 12 adalah 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Carilah EPB dari 158 dan 188. Oke, jawab. Kita tulis ulang soalnya. EPB dari 158 dan 188. Oke. Syaratnya jangan lupa, syaratnya A harus lebih besar dari B. Angka yang besar di antara 158 dan 188 adalah 188, berarti A-nya 188 dan B-nya 158. Oke, langsung saja kita tulis ke dalam algoritma pembagian. Kita tulis dulu bentuk umum dari algoritma pembagian. Ya, A sama dengan B dikali Q ditambah S. A-nya adalah 188 sama dengan B-nya 158 dikali. Untuk mendapatkan nilai Q seperti biasa, kita bagikan 188 dengan 158. Nanti kita dapat hasilnya 1,189 sekian. Kita ambil 1 sebagai Q-nya, berarti 1 ditambah. Untuk mendapatkan nilai S, pertama kita kalikan dulu 158 kali 1, 158. Nah, 158 kurangnya atau sisanya untuk menuju 188 berapa? Ya, 30. Karena kalau ini kita operasikan ya, 158 dikali 1 ditambah 30, hasilnya pasti 188. Ternyata S-nya belum 0, maka perhitungan masih dilanjutkan. Sekarang, yang bertindak sebagai A adalah 158. Oke, sama dengan. Dan yang bertindak sebagai B adalah si 30. Dikali. Nilai Q didapatkan dengan cara membagi 158 dibagi dengan 30. Hasilnya 5,26 sekian. Nilai Q-nya adalah 5. Kita ambil yang 5, berarti 30 dikali 5. Dan nilai S-nya didapat dengan cara mengalihkan terlebih dahulu 30 dengan 5. Ya, 30 kali 5, 150. 150 untuk mencapai 158 kurangnya berapa? Ya, kurangnya 8. Ternyata S-nya belum 0. Maka perhitungan masih dilanjutkan. Sekarang yang bertindak sebagai A adalah 30. 30 sama dengan. Dan yang bertindak sebagai B adalah 8 kali. Untuk mendapatkan nilai Q, kita bagi 30 dengan 8. Di hasilnya 3,75. Nah, berarti Q-nya adalah 3-nya. 3 ditambah. S didapatkan dengan cara mengalihkan 8 kali 3. 8 kali 3, 24. 24 untuk sampai ke 30 kurangnya berapa? 6. 8 kali 3, 24. 24 ditambah 6, 30. S-nya masih belum 0. Berarti perhitungan masih dilanjutkan. Sekarang yang bertindak sebagai A adalah 8. Dan yang bertindak sebagai B adalah 6. Nilai Q didapat dengan cara membagi 8 dan 6. 8 bagi 6, jawabannya 1,33. Oke, berarti nilai Q-nya sama dengan 1. Tambah, nilai S didapatkan dengan cara mengalihkan 6 dan 1. 6 kali 1, 6. Untuk sampai ke 8, berarti kurang berapa? Kurang 2. Ya. 2. 6 kali 1, 6 tambah 2, 8. Nilai S-nya belum 0 juga, sehingga perhitungan masih dilanjutkan. Sekarang yang bertindak sebagai A adalah 6, dan yang bertindak sebagai B adalah 2.
Untuk mendapatkan nilai Q dengan cara membagikan 6 dan 2. 6 bagi 2 jawabannya 3. Oke, berarti si Q-nya 3 ditambah. Untuk mendapatkan nilai S, ya kita kalikan 2 dikali 3, 6. 2 dikali 3, 6. Supaya hasilnya tidak berubah, karena kan di ruas kiri kan 6, berarti ruas kanan juga harus 6. Berarti di sini 0. 2 dikali 3, 6. 6 tambah 0, 6. Oke, karena S-nya sudah sama dengan 0, maka perhitungan dihentikan. Dan FPB-nya sudah dapat, yaitu 2. Oke ya. Berarti FPB dari 158 dan 188 adalah 2. Kita masuk ke contoh soal nomor 3. Carilah FPB dari 5.767 dan 4.453. Oke, kita jawab. FPB dari 5.767 dan 4.453. Oke. Syaratnya jangan lupa yaitu A harus lebih besar dari B. Berarti A-nya sama dengan 5.767 dan B-nya sama dengan 4.453. Oke ya. Kita masuk ke algoritma pembagiannya. Pertama, kita tuliskan dulu bentuk umum dari algoritma pembagian, yaitu A sama dengan B dikali Q tambah S. A-nya 5.767 sama dengan B-nya 4.453 dikali Q. Q-nya didapat dengan cara membagikan 5.767 dengan 4.453. Hasilnya 1,29. Dah. Berarti nilai Q-nya sama dengan 1. Oke, ditambah. Nilai S didapatkan dengan cara pertama kalikan 4.453 dikali 1. Jawabannya 4.453. Untuk sampai ke 5.767 berarti kurang berapa lagi? Ya, kurang 1.314. Ketika teman-teman operasikan, ya, 4.453 dikali 1 ditambah 1.314 pasti hasilnya 5.767. Di sini nilai S-nya belum sama dengan 0. Berarti kita lanjut ke langkah berikutnya. Sekarang yang bertindak sebagai A adalah 4.453 dan yang bertindak sebagai B adalah 1.314 dikali. Oke, nilai Q didapat dengan cara membagi 4.453 dengan 1.314. Oke, jawabannya adalah 3,388 sekian. Oke, berarti nilai Q-nya adalah 3. Kita ambil yang 3. 3 ditambah. Nilai S didapatkan dengan cara kalikan 1.314 dengan 3. Jawabannya 3.942. 3.942 untuk sampai ke 4.453 berarti masih kurang 511. Berarti S-nya 511. S-nya masih belum 0. Berarti masih berlanjut ke langkah berikutnya. Sekarang yang bertindak sebagai A adalah 1.314 sama dengan, dan yang bertindak sebagai B adalah 5.011 dikali. Untuk mendapatkan nilai Q, bagikan 1.314 dengan 511. Jawabannya 2,57 1 sekian. Nah, kita ambil 2 sebagai Q. Q-nya 2 ditambah. Untuk mendapatkan nilai S, pertama kita kalikan 511 dikali 2. Jawabannya 1022. Nah, 1022 untuk mencapai 1.314 kurangnya adalah 292. Oke. Ketika kita kalikan 511 dikali 2 dan ditambah 292, pasti hasilnya 1.314. S-nya masih belum 0.
ya, yaitu 292. Maka perhitungan masih berlanjut. Sekarang yang bertindak sebagai A adalah 511 dan yang bertindak sebagai B adalah 292. Oke, dikali. Untuk mendapatkan nilai Q, kita bagi 511 dengan 292. Jawabannya 1,75. Berarti Q-nya 1 ditambah. Untuk mendapatkan nilai S-nya seperti biasa, kalikan terlebih dahulu 290 dikali 1, ya, 292. 292 kurangnya untuk sampai 511 adalah 73. Ketika teman-teman mengalikan 292 dikali 1 dan hasilnya dijumlahkan dengan 73, maka jawabannya 511. Di sini S-nya belum 0 juga ya, 73 di sini, maka perhitungan masih berlanjut. Sekarang yang bertindak sebagai A adalah 292 sama dengan, dan yang bertindak sebagai B adalah 73. Oke. Nilai Q di sini didapatkan dengan cara membagi 292 dibagi dengan 73. Hasilnya 4. Oke, berarti Q-nya adalah 4. Karena 73 dikali 4 jawabannya 292, ya berarti di sini ditambah 0 supaya hasilnya tetap 292. Karena S-nya sudah 0, maka perhitungan dihentikan. Maka dapatlah nilai FPB-nya yaitu si 73 ini. Oke. Jadi FPB dari 5.767 dan 4.453 adalah 73. Sekian pembahasan materi pada video kali ini. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ketik di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.